بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان بالصحة والعافية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال: marilah dalam kesempatan malam hari ini yang penuh berkah ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberi Allah Subhanahu kesempatan, diberi Allah Subhanahu wa taala pertolongan sehingga kita sama-sama berkumpul di masjid Hidayatullah dalam rangka kita menambah-nambah ketakwaan kita dengan menuntut ilmu. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majlis taklim rahimakumullah. Pelajaran kita selanjutnya itu dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi kita ni mendapatkan perkataan Imam Ghazali aja oleh Allah taala. Jadi sidin kita ulang-ulangi perkataan sidin ilmu. Jadi mudah-mudahan berkat kita membaca perkataan sidin ini, mudah-mudahan kita dapat syafaat sidin di hari kiamat. Itu benar lagi harapan kita. Jadi ujar sidin, Al-Imam Ghazali rahimahullah diturunkan akan ayat ini. Nah semalam itu masalah artinya nam kita itu ditegah dalam menggunakan harta itu diingkarkan ada dua. Yang pertama adalah idha'atul mal, membuang-buang harta. Harta dibuang-buang, nah kayak merobek-robek baju. Imbah itu membuang harta ke laut dengan kada berfaedah. Mau upah orang menangis. Nah itu di sini membuang-buang harta, membelanjakan harta yang sia-sia di dalam maksiat. Nah itu membuang-buang harta juga. Itu ditegak, jangan. Yang kedua udah sidin semalam israf, berlebih-lebihan. Nah berlebih-lebihan menggunakan harta. Bapangantinan itu duit simpani sedang pangantinan. Anak hendak belanja kalau diberikan, jangan. Ini duit ini sagan pangantinan. Nah di sini kada boleh. Kada boleh itu israf. Sagan bajamuan anak minta ada dari bukan baju. Jangan ini duit ini sagan pangantinan kena kada diberikan. Bukan bakso kada diberi juga. Nah kada boleh di sini. Wala tabsutha kulla basti fataquda maluman mahsura. Artinya jangan engkau luaskan belanjamu itu segala keluasan, maka duduk engkau mencela dan menyesal dirimu. Apa? Meluaskan belanja, ayo belanja macam-macam. Anak kada dihiraukan. Nah itu jadi menyesal dia. Jadi ujar Imam Ghazali diturunkan akan ayat ini pada menyatakan keadaan seorang laki-laki di Madinah yang membagikan segala hartanya, mau berbagi harta habis. Anak minta hendak makan, ada lagi. Makan lapar, duit sudah dibagi-bagi habis. Nah, segala hartanya dan tiada tinggal padanya suatu bagi belanja ahlinya. Nah, ahlinya ada ditinggali lagi, berbagi-bagi aja lah. Maka dituntut oleh ahlinya, maka ia tiada kuasa memberi belanja atas sesuatu. Nah, jadi dia ujar Imam Ghazali ini menyesal itu, jangan kayak itu. Nah, artinya berbagi-bagi anak pada belanja, maka wajib mengongkosi anak, wajib mengongkosi bini kada makan di rumah, suruh berbagi-bagi harta. Nah itu jadi jangan menyesal.
Dan lagi firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Artinya, dan mereka yang dipuji itu yaitu seorang yang apabila belanja mereka itu niscaya tiada berlebih. Lamunnya ia belanja cukup nang keperluan aja. Nah, apa nang keperluan itu jadi belanjakan. Jangan berlebihan. Daripada hajat mereka itu, dan tiada kurang daripada hajat mereka itu, dan adalah belanjanya itu pertengahan betul. Jadi nang keperluan apa? Nang keperluan kita dibelanjakan bagus. Nah, dan jangan berlebihan. Duit saya itu aja, jangan berlebihan belanja. Itu nang betul. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpengantinan nang cukupnya 30 juta aja, duit ada 30 juta aja cukup. Nah, jadi dan jangan berlebihan. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, faman yusrif hadzal israfa yunqaru alaihi wa yajibu 'ala al-qadi an yahjura alaihi illa idza kana ar-rajulu wahdahu wa kana lahu quwwatun fit tawakkuli sadiqatun falahu an yunfiqa jami'a mali fi abwabil birri. Jadi ujar Imam Ghazali nih, maka ujar barang siapa membelanjakan hartanya berlebih-lebih seperti ini, yakni seperti tersebut itu, nah berlebih berbelanja ini itu ini habis, anak kada belanja, anak kada makan, anak bertagi kada awak. Nah, ujar sidin yakni seperti niscaya diingkarkan atasnya. Nah, diingkarkan, nah ikam jangan memberiakan ini, nah itu anak ikam nah ada berbaju, anak ikam nah belum makan lagi, saja ikam aja. Nah, jangan ikam membagi-bagi. Ayo bagaimana yang bagi-bagi nanti ikam sudah ada lebihannya. Nah, itu diingkarkan jadi atasnya itu. Dan wajib atas qadhi menegakkan daripadanya. Qadhi itu jadi kita ya, pemimpin, pembakar, lurah. Nah, ikam jangan membagi-bagi duit. Kenapa? Anak kada makan, kelaparan, anak minta-minta sudah membagi-bagi kepaling. Dan wajib atas qadhi menegakkan daripadanya. Nah, jangan anak misalnya minta-minta suruh berbagi duit. Melainkan apabila ada laki-laki itu seorang dirinya padahal ada baginya kuat di dalam tawakal yang sebenarnya, maka harus baginya bahwa mengerjakan sekalian hartanya itu namanya sudah tawakalnya kuat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kan apa? Makanya sahabat Nabi kan ada yang separuh menggunakan hartanya, nah separuh nasagan jalan Allah Ta'ala untuk kepentingan agama, diberiakan harta separuh. Kalau Abu Bakar Siddiq sahabarataan hartanya diberiakan. Nah, Abu Bakar Siddiq itu kan ditanya lagi tawakalnya itu makamnya itu makam bapak. Jadi ditakuni oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar Siddiq, apalagi kamu tinggali awan anak binikah? Ujar Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasulnya. Nah, itu kuat tawakal orang kuat benar. Ujar guru bari itu Abu Bakar Siddiq itu makamnya makam bapak. Nah, jadi sidin hanya Allah dan Rasulnya aja lagi. Nah, orang yang kaya ini tawakalnya di dalam jalan kebajikan itu boleh aja, boleh. Tapi namanya belum lagi tawakalnya itu jadi ditegah ingkar, diingkarkan, jangan dituruti.
Kain sahabat Nabi habis hartanya diberikan. Kenapa? Tawakalnya tuh sudah kada diragukan lagi. Jadi ditegah kita itu artinya menghabiskan hartanya anak kan belanja. Apalagi misalnya sagan umrah, sagan nukar baju, menukar macam-macam, habis anak makan. Nah itu. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa man lahu iyanu aw kana 'ajizan 'an at-tawakkul falaysa lahu an yatasaddaqa bi jami' malihi. Wa kadzalika law sarfa jami' malihi ila nuqusi fitanihi bin nuqusi wa tajyini bunyanihi fa huwa yadhur israfun muharram. Wa fi'lu dzalika mimman lahu malun katsirun laysa biharamin لأن التزيين من الأغراض الصحيحة ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوطها مع أن نقش الباب والسقف لا فائدة فيه إلا مجرد زينة فكذلك الدور وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في جنسه ويصير إسرافا باعتبار حال الرجال. Jadi Imam Ghazali artinya dan barang siapa ada baginya orang yang wajib atasnya belanja, ada kita nih tanggungan, ada bini, ada anak yatim, keponakan, ada orang tetangga kita yang miskin, yang kada makan minyak, ada orang janda miskin, kadang tanggungan kita banyak. Kita berpoya-poya, nukar baju, nukar selawar, nukar tapi narat-narat di higa kita, orang tetangga kita ada yang kada makan. Ada yang lemah daripada tawakal, maka tiada harus baginya bahwa mensedekahkan dengan sekalian hartanya. Tawakalnya ada buat lagi, jangan jadi mensedekahkan hartanya itu sabarataan. Dan demikian lagi jika membelanjakan seorang akan sekalian hartanya kepada memperhias pagar rumahnya, dengan dilukis rumahnya dan memperhias akan rumahnya dengan perhiasan yang berlebih-lebih, maka yaitu israf yang diharamkan. Pagarnya aja kalau mulak rumah, pagarnya aja bagus dilukis-lukis luar biasa. Nah itu israf ngarannya. Sagan apa pagar barat-barat, nah israf haram. Orang dihiga mau bubuk kecil, halus, jakanya diulahkan orang kena. Pagarnya biasa-biasa aja, malahan dapat pahala. Ini kada pagarnya lukis, luar biasa. Nah itu dihidin haram, kelebihan, berlebih-lebihan pagarnya tuh luar biasa. Pagarnya tuh israf ngarannya, diharamkan. Dan memperbuat yang demikian itu daripada seorang baginya harta yang banyak, yaitu tiada haram akan memperhias akan yang demikian itu, yaitu setengah daripada tujuan yang sahih, yakni yaitu setengah daripada diharuskan oleh syarak. Namunnya memperhias biasa aja apa itu diharuskan aja oleh syarak. Namunnya hartanya banyak, lamunnya nang mampas pas aja juga itu haram. Apa aja di rumah tuh harap benar ya rugi kita, supan kita aja kada bagus pagarnya memberi supan. Nah itu haram hukumnya. Nang pas-pasan aja, nang orang berlebihan banyak apa-apa. Dan
senantiasa segala masjid dan menghias segala masjid itu, diperhias dan dilukis segala pintunya dan segala langit-langitnya, serta bahwa dilukis pintunya dan langit-langitnya itu tiada ada faedahnya itu, melainkan semata-mata perhiasan karena bersuka-suka jua. Pintunya dilukis, imbah itu langit-langitnya juga dilukis, tiada ada faedahnya itu, melainkan semata-mata perhiasan karena bersuka-suka juga. Dan demikian lagi melukis segala rumah, maka itu tiada faedahnya, melainkan semata-mata perhiasan juga. Dan demikian lagi segala perhiasan dengan baju dan kain dan memperhiaskan makanan, maka sekalian itu mubah di dalam jenisnya yang sepatutnya. Nah, namanya patut saja itu udah apa? Melukis misalnya kaligrafi, nah dilukis itu udah patut saja. Nah dilukis ini nang luar biasa, pintunya dilukis. Nah kayak di Arab tuh kan Makkah bagus pintunya, dilukisnya di anu kaligrafi. Nah kayak nang jendela kita nih bagus berlukis-lukis. Nah itu patut aja ngarannya, ini nang luar biasa. Dan terkadang jadi israf dengan sebab i'tibar hal orang yang melakukan akan dia itu seperti yang tersebut pada belanja dahulu itu. Jadi namanya ada jangan lebihannya. Nah itu ada apa-apa, ini nang duit tuh nang dipas-pasakan, maka inya malah bihakan nang itu daripada nang lain nang lebih penting. Nah itu izin israf ngarannya, berlebih-lebihan. Kayak itu juga baju. Jadi jangan penceramah kita pandang fungsi, bukan pandang gengsi. Fungsinya apa baju? Menutupi aurat. Itu yang penting. Bagus gak ada bajunya biasa aja. Jadi apa? Bajunya larang-larang. Bajunya baju sutra. Ibarat itu dihiasi pula macam-macam. Duit mampas-pas, hendak kayak orang juga. Nah itu namanya israf, berlebih-lebihan. Anak ada belanja, makan ala kadarnya aja, tapi soal baju penampilan, ya Allah. Syahdan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, "I'lam anna kulli qa'idin fi baitihi aynama kana falaysa khaliyan fi hadha az-zamani an munkarin min haythu at-taqa'ud 'an irshad an-nas wa ta'limihim wa hamlihim 'ala al-ma'ruf fa aktsaru an-nas jahiluna bisyar'i fi syuruti as-salati fil biladi فكيف في القرى والبداوي وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلاد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في قرية وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأقدار وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكل من أطعمتهم فإن أكثرها مغصوب فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الآخرين وإلا أما الحرج الكفات أجمعين. Artinya ujar Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya tiap-tiap orang yang duduk di rumahnya barang di mana ada ia, maka yaitu tiada sunyi pada masa ini daripada munkar.
Lamunnya duduk aja di rumah di sini kada sunyi kita itu daripada mungkar. Duduk di rumah aja kan ada mungkar. Kenapa yuk kita melihat TV? Ya Allah, TV itu banyak orang membuka orang mungkar. Ibah itu kita mayang, nak ada bagus mungkar. Ya Allah, ibah itu kita bercita-cita nak ada baik mungkar. Kenapa jadi mungkar? Karena ada ilmu. Kadang ada bentengnya ilmu. Jadi mungkar terus orang duduk di rumah tidak sunyi dari mungkar. Kenapa? Ada ilmu. Sekira-kira taksir ia daripada menunjukkan manusia kepada agama dan taksir ia daripada mengajar akan mereka itu dengan kebajikan. Bagaimana di rumah aja kada belajar ilmu mungkar. Kurangnya alim bisa besi ilmu tapi kada keluar mengajar mungkar juga. Banyak kita nih mungkar dosanya berarti. Kita kada berilmu, kada tulak dari rumah nih, baganda aja di rumah, kada menuntut ilmu, seorang kada berilmu, mungkar baganda di rumah, kada menuntut ilmu. Nah, nambah ilmu bang, orang diisi ilmu, tapi kada mengajarkan baganda di rumah aja, mungkar juga. Nah jadi kayak itu banyak mungkar namanya baganda di rumah, baganda di rumah tulah, apalagi yang lainnya. Nah bagaimana di rumah kada mau belajar, kada berilmu, kada belajarnya, kada mau tulak mungkar. Ada bisi ilmu, alif bata sajim Allah kada mau mengajar, kada mau ngajari orang mungkar juga. Banyak masalah. Kada mengajar akan mereka itu dengan kebajikan dan taksir ia daripada membawa akan manusia atas jalan kebajikan. Membawa orang kada juga, ayo kita ke masjid tanah berjamaah, kada juga mungkar juga. Majemaah apa membawa anak sembahyang, kada mau kada hendak membawa anak cucu sembahyang, mungkar juga. Ya Allah banyak mungkar. Karena kebanyakan manusia itu jahil. Nah, kebanyakan manusia itu kada berilmu. Mereka itu dengan hukum syarak di dalam syarat sembahyang dan wajibnya kada berilmu apa syarat sembahyang, apa wajib sembahyang, kada berilmu. Dan bapaknya batas sembahyang itu apa-apa kada tahu inya, mungkar juga, kada belajar. Selama ini kada tahu pembatal sembahyang, mungkar dia sudah. Kada tahunya apa nama wajib-wajib sembahyang, mungkar juga. Kenapa jadi mungkar? Kada belajar. Gitu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa banyak kita mungkar dan barang sebagainya. Padahal ia berada di dalam negeri, bagaimana di kampung aja. Di kampung itu banyak tuan guru, kada hendak tulak belajar. Seorang kada berilmu, kada tahu, kada hendak belajar, mungkar juga. Kada belajar kan? Kenapa jadi kada belajar? Maksudnya kada tahu, kada berilmu, mungkar juga justru. Padahal berada di kampung, di dalam negeri, jangan musafir kan, begawi kan, apakah ada juga. Nah, maka betapalah di dalam dusun kampung ya, dan di dalam begawi, dan wajib bahwa pada tiap-tiap masjid dan pada tiap-tiap tempat kampung daripada negeri itu satu pakihun yang alim. Jadi di dalam kampung itu ada seikul orang yang alim wajib. Jangan kadada orang di kampung itu kadada alimnya. Lamunnya kadada maka dicariakan orang yang mau sekolah ilmu agama supaya ia kena menerangi kampung. Lamunnya kada berduit inya nak menuntut ilmu, maka wajib orang-orang kampung itu mengkusinya
supaya kena kampung tuh ada orang alim siku, bakumpulan orang kampung tuh semua ngurusi orang nang malah pasakan fardu kifayah. Kamunya kadang-kadang nuntut ilmunya sakampungan berdosa. Maka wajib bakumpulan mengurusi orang yang menuntut ilmu supaya ini alim. Wajib di kampung itu ada orang yang alim. Kamunya kadang-kadang alimnya di kampung pada berdosa sakampungan. Jadi disekolahkan yang mengajarkan manusia ada di situ nambah pengajian ada. Kamunya kada di pengajian pengampung situ berdosa berdosa. Kamunya ada ya doa ada lagi supaya belajar manusia akan agama mereka itu. Apalagi wayang ini banyak benar nang menggoncang iman, nang menggoncang kekuatan agama kita. Wayah ini pada lingah kita. Nah cucu kita dilajari Al-Quran, dilajari fikih, dilajari sembahyang, dilajari mandi junub, dilajari berwudu, dilajari macam-macam supaya inya kuat imannya. Pada awal lagi kita ingat kekanakan mulai ini mulai kekanakan kita mengaji suruh inya mandi junub bisa juga kan sudah, berwudu bawang aja sudah, wujud aja kan sudah. Ini berminggu kan bisa mandi junub sudah balik. Nah. Dan demikian lagi pada tiap-tiap dusun itu wajib ada orang alim, wajib hukumnya nang melajari yaitu jangan lingah di kampung tuh jangan ada haji saja, jangan peretaan farbut harus ada orang yang mengajar. Wajib ada orang yang alim yang mengajar akan agama. Lamunya kata diungkusi orang yang mengajar sagan karena menarangi kampung. Ada nang alim yang mengajar akan agama dan wajib atas tiap-tiap orang pakai orang yang alim yang telah selesai ia daripada fardu ain malah jadi fardu ain. Apa fardu ain? Fikih, nang kayak apa beristinja. Fardu ain itu belajar babasuh beira basuh bakami banyunya nang kayak apa wajib belajar. Baudu nang kayak apa nang bujur sembahyang nang kayak apa itu fardu ain belajarnya. Dan selesai bagi fardu kifayah imbahnya itu hanya fardu kifayah nang kayak apa memandikan mayat. Kamunya kada ada sekampungan tuh belajar fardu kifayah mandikan mayat sekampungan berdosa kada ada belajarnya. Kamunya ada belajar sikung lepas sudah. Kamunya ada belajar sikung memandi orang mati sekampungan berdosa. Sembahyang kifayah sembahyang orang mati kada ada belajarnya sikung. Kamunya ada orang kifayah orang kampung lain yang datangan berdosa sekampungan kada belajarnya. Nangkat segi kada belajarnya itu nah itu berdosa. Kamu ada sih kau belajar sudah luput lepaslah kewajiban. Bahwa keluar ia kepada orang yang tinggal dekat negerinya yaitu daripada orang yang hitam di dalam dusunnya dan daripada orang Badawi di dalam dusun Arab dan orang yang ada dalam dusun negeri Kurdi di Irak nih dan yang lain daripada mereka itu jadi lain itu kada keluar itu. Jadi jadi fardu kifayah itu bahwa keluar kepada orang yang tinggal dekat negeri yaitu daripada orang hitam ada Badawi Arab dan orang yang ada dalam dusun negeri Kurdi dan yang lainnya daripada mereka itu. Dan wajib atas orang yang alim itu mengajar akan segala agama mereka itu. Maka yang alim itu wajibnya menajari. Berdosanya ada menajari orang belajar. Aku juga hendak menajari. Nah, dosa akan agama mereka itu yakni mengajar ilmu usuluddin apa tauhid
wujud, qidam, baqa, ma'na, butun, hadis, qiyam, mu'min, nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, waliman, hayat, sami'an, basiran, mutakalliman. Wajibnya belajar mengajar dan mengajar akan segala fardu syariat yang zahir, yaitu segala ilmu fikih, ya tadi wudu, istinja, sembahyang, puasa, zakat, naik haji. Namanya naik haji belajar wajib. Jangan namanya naik haji kada belajar, berdosanya kada belajarnya tuh. Segala ilmu fikih yang fardu ain dan mengajar akan syariat yang batin. Nah, batin nih yaitu ilmu tariqat, yakni ilmu tasawuf yang fardu ain. Nang di hati itu yaitu sombong belajar, lamunnya kada belajar kada tahunya sombong, takabur, rasa harap pada orang, rasa pembaiknya pada orang, rasa pemungasnya pada orang, rasa itu rasa besar, itu ilmu tasawuf. Sombong atau ujub. Ujub ini rasa kita awak sembahyang ini. Nah, ujub ngarannya, aku kamu kawa menghadiri majlis di Hidayatullah tuh. Kawa aku kurang banyak ada kawa ujub ngarannya. Rasa surang kawa. Nah, padahal nama apa tuh Allah, nama nolongi Allah, sehingga kita sehat disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membuka hati sehingga kita duduk di sini Allah taala. Nah, merasa kita marahnya ujub di hati itu. Orang dengan tahunya imbang tuh sombong. Aku aja kawa masjid, jujur aja aku nih kayak ini, tapi aku masjid terus mumpat apa pengajian sombong. Nah, kita ngomong itu Allah taala menolongi. Banyak orang yang ada kawan kesibukan ini, kesibukan itu, kita ditolongi Tuhan kawan. Malangkah batis kawan. Nah, coba orang yang ada kawan nang lompoh ya Pak, rawat. Nah, kita diberi oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Itu maknanya ilmu tasawuf yang fardu ain, mengurus hati supaya kita ada terjebak. Dan sugiannya membawa serta dirinya pada ketika pergi mengajar agama akan manusia itu akan bekal sendiri. Membawa seorang, membawa bekal minum, bawa surang, makan, bawa surang. Dan jangan memakan ia daripada makanan mereka itu, karena kebanyakan makanan mereka itu adalah ia daripada harta yang syubhat. Dia guru sekumpul dari namanya ada usaha, namanya hidin itu diundang orang, maka sidin berdahulu mau menunjuki duit. Jadi ada kisah Habib nih, ada orang mengundang tasmihan di mana di sini rumah siapa, rumah si Anu, di Anu bila indah isya. Oh iya Pak di sini. Belum lagi orang hanya turun, belum sampai ke rumah di kios sidin, ini sidin tukarakannya bawang, tukarakannya anu, tukarakannya sini, unjukin ke rumah si Anu. Jadi anu sidin ini, hadam sidin itu matar ke rumah. Belum lagi orang yang pesoran tadi beli, sudah ada pakakas makanan tuh di rumah orang kacang acara malam ini. Nah, itu guru tuh jadi sidin tuh undangan mandiri, undangan tuh makan langsung sidin juga. Mamalakan lawan kitab tasawuf tuh jujur aja pas. Maka jikalau berdiri seorang dengan pekerjaan ini, yakni dengan mengajar akan manusia akan agamanya itu, niscaya gugur dosa daripada orang yang lain. Karena ada pengajaran, lalu orang dosa-dosa orang itu gugur. Dan jikalau tiada ada seorang yang berdiri seperti yang demikian itu, kada ada nama mengajarnya, kada ada nama anukan ilmunya,
niscaya meliputi dosa itu akan sekalian manusia. Maka sakampungan itu berdosa berata kadada nang melajari ilmu agama. Jadi masih ada mumpung di kawah kita duduk menuntut ilmu agama, kada dilarang-larang orang. Nah kesempatan tuh kita memaknai kesempatan karena ada masanya kita dilarang menuntut ilmu, dilarang kita pengajian, dilarang kumpul-kumpul. Awalan ada awal dilarang ya buka majelis karena ada penyakit. Ada awal kita kumpul-kumpul, ada awal kita mendengarkan ilmu, ada awal kita pengajian. Sama berdosa. Sama ada orang alim berdosa atau orang yang jahil. Kenapa? Karena orang yang alim jadi berdosa ia sebab tiada ia pergi keluar mengajar. Dosanya orang nak belajar nggak awak, kenapa? Gurunya di rumah aja. Akan agama manusia. Dan adalah orang yang jahil itu jadi pula berdosa. Kenapa jadi berdosanya? Sebab ia taksir, tiada mau belajar ilmu. Nah, kada mau belajar ilmu itu inya menjadi berdosa juga. Kenapa jadi berdosa? Kada mau belajar. Si alim tadi bang berdosa juga. Kenapa? Karena kada mau melajari. Sama-sama berdosa, sebertaan berdosa. Jadi yang bagus, nah orang alim keluar rumah untuk belajar, orang yang jahil keluar rumah untuk belajar. Dan lagi tiap-tiap orang yang awam yang mengetahui akan syarat sembahyang, nah kayak kita nih tahu syarat sembahyang dan barang sebagainya, kayak apa cara-caranya kita tahu, maka wajib ia mengajar akan orang yang jahil. Maka dilajari orang yang tidak tahu. Nah, sembahyang itu ada kiblat, wudu, sembahyang itu suci daripada hadas kecil, hadas besar. Kita tahu, tapi kita kada mau melajari, berdosa juga. Kita tahu berwudu cara-caranya, ada orang kada bisa berwudu, kada mau kita melajari, apa ada ustaz mengajar, berdosa juga. Seorang sudah tahu berwudu kayak apa, kada mau melajari wudu, berdosa juga. Taatnya bakantut sembahyang ya, kada ditagur mereka batal. Nya kada tahu bahwasanya bakantut itu batal, tahunya kada dilajari, kada dipadahi, berdosa juga. Kada mengajar, kada diberitahu daripada yang demikian itu. Dan jikalau tiada mau mengajar, ia akan orang yang jahil daripada yang demikian, niscaya bersekutu di dalam dosanya itu. Pada mau melajari orang sembahyang, pada mau, nah sama berdosa lainnya. Dan lagi tiap-tiap orang yang mengetahui akan satu masalah, maka yaitu dinamakan akan dia alim pada masalah itu. Aku tahu aja bahwa guring itu pembatal wudu, tapi aku kada hendak melajarinya, ada hendak memadainya bahwa guring itu batal, berdosa juga. Jadi jadi deng ikam tadi guring, guring itu batal wudu ikam. Oh itu juga kada tahunya. Nah, maka wajib ia mengajar akan orang yang jahil akan masalah itu. Wajib mengajar. Nah jadi bertahan kita nih, kadinya nang ustaz aja bang, sabar namanya sudah tahu, wajib melajari. Fuqaha yang tidak mau mengajar akan orang yang jahil yaitu terlebih sangat durhaka. Ada mau melajari, hendak melajari takkan aja bukan nang jahil bertahan ya. Nah itu berdosa. Dilajari. Nah, orang belajar aja, ada mau melajari dosa. Seperti kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat kita belajar, berkat kita mendengar, berkat kita duduk, berkat kita mengaji ilmu agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, memanjangkan umur kepada kita,
memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan kita dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berdatang dimasukkan Allah dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.